Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Gifari dari SM4702, jurusan S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan topik memori sekunder dalam sistem komputer dan beberapa contoh teknologi penyimpanan seperti HDD, SSD, optical storage, dan RAID teknologi. Dan semoga dengan presentasi ini memberikan pemahaman yang jelas dan baik bagi teman-teman yang menonton. Yang pertama, memori sekunder adalah salah satu komponen krusial dalam sistem komputer yang berfungsi untuk menyimpan data program secara permanen. Ini berbeda dengan memori primer seperti RAM yang biasanya menyimpan data sementara dan akan terhapus ketika komputer dimatikan atau ketika komputer tidak mendapatkan daya listrik. Ada beberapa karakteristik memori sekunder. Yang pertama, non-valuated, yaitu data tersimpan meskipun perangkat mati, lalu ada kapasitas besar, bisa mencapai beberapa terabyte atau lebih akses, lalu ada akses yang lebih lambat dibandingkan dengan RAM karena tidak langsung terhubung oleh CPU, lalu penyimpanan yang relatif murah dengan biaya per giganya rendah, khususnya pada HDD, contohnya seperti HDD yang biasanya kita pakai pada komputer ataupun laptop. Lalu beberapa contoh memori sekunder sebagai berikut. Yang pertama ini adalah HDD atau hard disk, yaitu media penyimpanan yang bekerja dengan komponen mekanis seperti piringan hingga jarum yang disebut dengan head. Lalu yang kedua ada SSD atau solid state drive, yaitu media penyimpanan yang lebih modern dari HDD ataupun dari memori sekunder sebelumnya, dengan kecepatan yang relatif cukup tinggi dibanding memori sebelumnya. Lalu ada flash drive, yaitu penyimpanan portable seperti USB dengan bermacam-macam tipe USB yang sekarang sudah banyak beredar di toko-toko dan di toko-toko retail teknologi. Lalu yang keempat ada optical storage, yaitu sebuah storage berbentuk piringan yang memiliki beberapa tipe atau beberapa jenis seperti CD, DVD, dan Blu-ray, nanti akan dijelaskan lebih rinci. Lalu ada SD card, yaitu memori sekunder portable yang biasanya digunakan pada perangkat-perangkat portable seperti handphone, kamera, ataupun perangkat IoT lainnya untuk menyimpan file, gambar, ataupun sebuah program sistem. Lalu bagaimana cara kerja HDD? Pertama, kita harus tahu dulu HDD itu apa secara spesifik. HDD adalah hard disk drive, yaitu teknologi penyimpanan yang telah ada sejak cukup lama, mulai tahun 1950-an dan masih digunakan hingga sekarang. Lalu seperti inilah cara kerjanya. HDD terdiri dari beberapa lapis piringan magnetis atau disebut dengan platter yang berputar dengan kecepatan tinggi, biasanya 5.400 atau 7.200 rpm. Lalu ada head, akan melakukan pembacaan dan penulisan data dengan mengubah medan magnet saat membuka file atau program. Lalu head akan mencari lokasi data piringan dan membacanya, lalu dikirim ke memori utama. Lalu ada beberapa kelebihan HDD. Yang pertama, kapasitas besar hingga mungkin beberapa terabyte untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Ini cocok untuk teknologi RAID atau untuk teknologi server yang memiliki hard disk yang berlapis, yang akan memungkinkan pengguna teknologi tersebut dapat menyimpan data ataupun memiliki storage data yang lebih banyak. Lalu harga per gigabyte-nya lebih murah dibanding SSD karena HDD ini cukup lawas dan komponennya cukup
murah, tidak terlalu pricey untuk dalam pembuatannya. Lalu yang ketiga, tersedia secara luas. HDD ini sudah sangat mudah ditemukan karena salah satu jadi komponen komputer yang lawas hingga sekarang, walaupun sekarang sudah ada teknologi yang lebih mutakhir seperti SSD. Lalu apa kekurangan dari HDD ini? Pertama, kecepatan yang lambat dibanding dengan SSD, terutama saat memproses file kecil ataupun mengakses banyak file sekaligus. Lalu yang kedua, rentan terhadap goncangan dan kerusakan fisik, terutama bagi HDD yang digunakan pada perangkat-perangkat portable ataupun perangkat-perangkat yang sering dibawa kemana-mana, seperti laptop, akan lebih rentan lagi untuk mendapatkan kerusakan karena guncangan. Karena hard disk ini memiliki beberapa komponen bergerak yang memungkinkan komponen tersebut rusak karena getaran ataupun guncangan yang terjadi. Lalu yang ketiga, menghasilkan panas dan suara saat bekerja, terutama pada server ataupun komputer yang terus-menerus aktif. Lalu ada yang kedua, solid state drive atau SSD. SSD itu adalah perangkat penyimpanan modern yang menawarkan kecepatan baca maupun tulis yang jauh lebih tinggi dibanding HDD. Teknologi ini menggunakan komponen mekanis dengan chip NAND flash yang juga digunakan dalam kartu memori dan USB drive. Cara kerjanya adalah SSD menyimpan data di sel-sel memori flash dan mengelola akses data dengan controller. Lalu yang paling penting adalah tidak ada komponen bergerak pada SSD yang memungkinkan data diakses lebih cepat dibanding HDD. Lalu apa saja kelebihan dari SSD? Pertama, kecepatan tinggi, akses data hampir instan dan membuat proses booting dan loading program lebih cepat. Lalu tahan guncangan dan lebih awet. Dan karena ini tidak ada komponen mekanis yang membuatnya tahan akan hal-hal tersebut. Lalu yang ketiga, ada konsumsi daya rendah dan tidak menghasilkan suara. Lalu yang keempat, ada ukuran lebih kecil dan mudah diintegrasikan ke perangkat portable seperti laptop ataupun smartphone. Ini juga tergantung dari jenis SSD. Biasanya SSD dengan ukuran yang lebih kecil itu menggunakan SSD bertipe NVMe atau SSD keping, dan ada juga SSD SATA yang berukuran seperti hard disk. Lalu terdapat juga beberapa kekurangan dari SSD seperti berikut. Yang pertama itu harga lebih mahal per gigabyte dibandingkan HDD karena SSD menawarkan ketahanan yang lebih masif dibanding HDD dan juga kecepatan baca dan tulis data yang lebih cepat. Lalu umur pakai yang terbatas, ini dikarenakan SSD menggunakan teknologi sel NAND flash yang memiliki siklus tulis yang terbatas. Lalu yang ketiga, performa menurun saat penuh, yang memungkinkan performa dalam SSD tersebut akan menurun sesuai dengan kepenuhan dari kapasitas SSD tersebut. Dan SSD umumnya digunakan untuk sistem operasi dan aplikasi penting karena kecepatannya, sementara data berukuran besar seperti video dan backup lebih baik disimpan pada HDD. Lalu yang ketiga, ada optical storage.
Seperti disebut sebelumnya, optical storage memiliki beberapa jenis. Yang pertama CD atau compact disc, biasanya memiliki kapasitas 700 MB dan digunakan untuk musik dan data kecil. Lalu yang kedua ada DVD atau digital versal disc, yaitu sebuah disk yang memiliki kapasitas 4,7 hingga 8,5 GB. Ini biasanya populer untuk film dan software Blu-ray dan software maksud saya. Dan yang ketiga ada Blu-ray, yaitu sebuah disk yang memiliki kapasitas hingga 128 GB dan ideal untuk konten HD dan juga game, seperti yang ada di gambar. Lalu apa kelebihan optical storage tersebut? Yang pertama, ia tahan lama dan cocok untuk arus jangka panjang, terus tidak mudah terhapus atau rusak. Lalu karena medan magnet, jadinya dia tidak mudah terhapus. Lalu yang ketiga adalah portable dan mudah dibawa. Lalu beberapa kekurangannya ialah rentan terhadap geseran, lalu kapasitasnya terbatas dan kecepatan aksesnya lambat. Lalu ada RAID atau Reuden atau Array of Independent Disk adalah sebuah teknologi yang menggabungkan beberapa hard drive untuk meningkatkan performa dan memberi redundansi data. Terdapat beberapa jenis RAID yang paling umum digunakan, yaitu pertama RAID atau stripping, yaitu membagi data ke beberapa disk untuk meningkatkan kecepatan, namun tidak akan redundansi jika salah satu disk ataupun HDD rusak dan data hilang. Lalu yang kedua ada RAID 1 atau mirroring, yaitu data yang mencerminkan kedua atau lebih drive, redundansi tinggi, tetapi kapasitas efektif berkurang separuh. Lalu ada RAID 5 yang menggunakan stripping dengan variasi untuk toleransi kegagalan suatu drive dan memerlukan minimal 3 drive. Lalu RAID 10 yaitu gabungan RAID 1 dan RAID 10 memberikan performa tinggi dan redundansi namun membutuhkan minimal 4 drive. Sekian saja dari presentasi saya. Saya harap dengan video ini dapat memberikan wawasan yang berguna untuk membantu teman-teman lebih memahami pentingnya teknologi penyimpanan dan dalam kehidupan digital kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.